Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Desa Karanggedang, Kecamatan Sidarja, Kabupaten Cilacap. Desa Karanggedang adalah salah satu desa dari 10 yang ada di Kecamatan Sidarja. Desa Karanggedang berjarak 7 km dari kota kecamatan dan mempunyai luas 820 hektar dan mempunyai penduduk 4.246 jiwa. Di sebelah utara yaitu Desa Cidadap, di sebelah selatan Desa Karanganyar sama Wringin-Harjo, di sebelah barat yaitu Desa Penyarang, sedangkan di sebelah timur yaitu Desa Rungkang dan Karanggintung. Berbagai macam kegiatan pemberdayaan masyarakat banyak dijumpai di sini. Di bidang peternakan terdapat ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam petelur, budidaya ikan lele, serta ikan mujair. Kemudian di bidang industri rumah tangga seperti produsen anyaman bambu, olahan jahe, gula aren, dan sriping menjadi sumber ekonomi kreatif Desa Karanggedang. Banyak potensi ekonomi yang kreatif dari masyarakat. Pemerintah Desa Karanggedang di tahun ini sedang berupaya mencapai desa wisata yang berbasis alam yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi kreatif desa, bahkan nantinya mampu membangkitkan kesejahteraan perekonomian desa. Perkenalkan, saya dengan Selamat Sejati, kemudian di lokasi ini kami sebagai tim pelaksana. Rencana ke depan kami bersama anak-anak Karang Taruna, sub, mau dibikin semacam kayak event turnamen, terus nanti kita berdayakan masyarakat sekitar, entah mungkin dibikin semacam kayak pasar tradisional, tapi untuk skala lingkungan kecil-kecil dulu. Itu plan awal kami kayak gitu rencananya. Iya, produk-produk kearifan lokal, Mas. Rencana kayak gitu. Plan kami kayak gitu. Jadi kita berdayakan masyarakat sekitar, kita tampung, nanti kita kondisikan di lapangan, kan step by step kita perlahan. Target kami sih maksimalnya di tahun baru, maksimal. Target kami lebih cepat lebih bagus. Itu plan kami kayak gitu. Anak muda itu kan identik dengan olahraga, Mas. Ya kan, olahraga. Jadi kalau ini kebetulan kan aksesnya kan pas dekat dengan pinggir jalan. Jadi kita kan bisa sparring masing-masing dari pemuda lain desa. Kita kumpulkan di sini. Jadi kita mengolahragakan pemuda, tapi di sini pun kita ada sedikit income dari keberadaan itu. Jadi kita terbuka untuk semua masukan, kita saling sharing. Jadi prinsip yang kita tekankan itu kan kita saling kebersamaan antar pemuda. Jadi apapun nanti masukannya kita tampung, kita diskusikan bareng, nanti kita plan bersama-sama. Salah satu rencana yaitu peningkatan potensi wisata seperti Curug Tiga Berlian, yang diantaranya Curug Bulu Kuning, Curug Penganten, dan Curug Luhur, serta berbagai macam panembahan seperti Mbah Daler, Mbah Lurah, Mbah Cimunjul, Mbah Madusari, dan Mbah Depok sebagai wisata religi. Dengan banyaknya potensi wisata, di tahun ini Desa Karanggedang merencanakan pembentukan Pokdarwis Curug Tiga Berlian. Selain di bidang wisata, Desa Karanggedang juga mempunyai kegiatan ekonomi di bidang pertanian dan perkebunan seperti padi, duren, pinus, singkong, timun, aren, merica, dan cabai. Masyarakat Desa Karanggedang mengenal dan masih melestarikan kesenian ebek
kotekan gondang lesung. Dan sholawatan Jawa yang ditemui baik di acara sakral keagamaan maupun di hiburan. Seni gondang itu kesenian tradisional melambangkan rasa syukur atas panen raya kepada Gusti Allah yang Maha Kuasa. Karanggedang itu awalnya itu masih perdukuhan, dihuni oleh 7 kakak. Konon ceritanya itu ada putra wedana datang ke padukuhan Sidasari. Nah itu nanya kepada warga yang jumlahnya itu 7 orang. Di sini tuh sudah dibentuk desa atau belum? Nah ternyata orang itu ada yang bilang belum, ada yang bilang nggak tahu. Itu menurut konon ceritanya. Setelah itu ada putra wedana itu lang-lang jagat. Lah tiba-tiba sampai ke padukuhan Sidasari. Lah setelah cerita-cerita konon itu putra dari bapak wedana itu pulang. Mungkin zaman dulu itu kan wedananya masih pasir luhur, karena wilayah Karanggedang itu khususnya Banyumas Barat itu pada waktu itu keratonnya masih penjajaran. Nah setelah itu matur kepada ayahnya, ayah di sana itu hanya ada pedukuhan yang namanya Sidasari, hanya dihuni oleh 7 kakak. Setelah itu ayahnya datang meninjau langsung, naik kuda datang ke Sidasari. Nah datang ke Sidasari nanya, loh ini bapak itu menghuni di sini hanya 7 keluarga. Iya, lah di sini namanya apa? Duku Sidasari. Lah kalau hanya segini, kedepannya nggak dibuat desa, berarti kan tetap akan tidak ada orang. Makanya andai kata saya buat desa untuk kedepannya, untuk ayah anak cucu panjenengan itu sekiranya mau atau enggak. Nah itu orang itu bilang ya mau Pak Wedono, saya sangat terima kasih karena nantinya kan desa itu kan luas, makanya masyarakatnya kan luas, bisa berkembang untuk anak cucu kita sebagai generasi kita yang akan datang. Lah ini Pak, karena padukuhan ini padukuhan kok hanya ada satu dapur pohon pisang. Pohon pisangnya itu kelihatannya bagus sekali, buahnya juga baik. Lah makanya itu seorang wedana berkata, sekarang seperti ini saja Pak, ini jangan sebagai dukuh saja. Lah ini akan saya buat menjadi desa. Lah karena ada pohon pisang satu dapur itu baik, makanya itulah sebagai simbol desa. Makanya kita buat namanya Desa Karanggedang. Jadi kedepannya sampai kapanpun itu mulai dari tahun 1814 ini sebagai pertama kita meresmikan bahwa Sidasari itu tidak ada lagi, adanya Desa Karanggedang. Pembangunan infrastruktur seperti peningkatan jalan, pembuatan talut, pembangunan irigasi, pansimas yang sudah kami laksanakan, juga termasuk kami membuat jalan baru tembus dari Desa Karanggedang menuju Wringdarjo, bisa antar desa juga bisa antar kecamatan. Yang berikutnya yaitu jalan tembus dari Karanggedang menuju Karanggintung, juga bisa dikatakan jalan antar desa juga antar kecamatan. Karanggedang itu sangat memerlukan sarana dan prasarana, terutama itu
penghubung antara desa dengan istilah ladang perkebunan, penghasilan masyarakat yang melewati sungai besar yaitu Sungai Ciloning. Karanggedang itu sangat kepengen atau bahkan mau membangun jembatan yang nantinya untuk sarana penghubung petani ke ladang, dari ladang juga kembali ke desa dan membawa hasil bumi. Mudah-mudahan hal ini bisa tercapai nantinya, yaitu sesuai dengan petunjuk dari Bapak Kudana agar Karanggedang selalu sejahtera dan loh jinawi. Nah, ini masalah bumi perkemahan itu yang akan dibangun di lapangan Sudi Kampir. Nah, makanya kalau mudah-mudahan tahun 2021 itu bisa dibangun dan nantinya juga akan mendapatkan devisa untuk masyarakat atau khususnya desa Karanggedang. Nah, makanya harapan ini mudah-mudahan pemerintah selalu peduli dengan desa Karanggedang sesuai dengan amanah yang mendirikan bahwa desa Karanggedang itu harus menjadi desa yang gemaripah loh jinawi. Pak, tolong buatkan kami jembatan agar kami tidak usah menelusuri sungai untuk berangkat ke sekolah. Berbagai tempat peribadatan seperti masjid berjumlah 4, musola berjumlah 10, dan gereja 1 yang menjadi fasilitas publik Desa Karanggedang. Sebagai penunjang kegiatan olahraga, Desa Karanggedang juga menyediakan arena voli, tenis meja, sepak bola, terabas, dan lainnya yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Di samping kegiatan olahraga, Karang Taruna Bakti Remaja Desa Karanggedang dan HPMK Himpunan Pelajar Mahasiswa Karanggedang yang setiap tahunnya dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI selalu mengadakan upacara yang dilaksanakan di lapangan Sudi Kampir. Di bidang pendidikan, Desa Karanggedang memiliki 2 bangunan sekolah usia dini, sekolah TK dan TPQ, serta 3 sekolah dasar. Saya selaku perwakilan Desa Karanggedang mengucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat yang telah mendukung segala pembangunan yang ada di desa kami. Di sisi lain, kami juga mengharapkan satu perhatian khusus dengan faktor pemberdayaan masyarakat kami yang berkompeten, maka perlu dorongan, arahan, serta edukasi dari pemerintah untuk lebih membantu mengembangkan segala bentuk UMKM di desa kami, supaya kedepannya lebih banyak mencetak sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Bambu burung itu sekarang ya udah memfasilitasi semua, sepertinya rumah-rumah lesehan dan rumah-rumah saung itu saya bikin, ya saya kerjakan. Kendalanya adalah masalah ketenaga kerjaan dan masalah peralatan itu bahan baku adalah yaitu ngambilnya jauh, terutama kalau mau musim-musim penghujan itu memang ya susah, tempatnya itu jauh dari perjalanan. Saya mohon sekali bimbingannya dan bantuannya supaya bisa terlaksana untuk merekrut tenaga-tenaga, terutama
lingkungan saya dan tetangga saya. Pemerintahan kiranya bisalah untuk memfasilitasi dan untuk memajukan saya. Kendalanya areanya semakin jauh, yang dekat udah pada ditebang. Jadi yang jauh itu kan perjalanan nyebrang kali, sungai itu kalau hujan itu banjir. Kendalanya di situ. Kalau bisa sih nantinya ada jembatan yang mungkin lebih enak. Ya kalau bisa sih untuk fasilitas harus ada bantuan-bantuan lah. Itu motor cuma satu, kalau dipakai anaknya saya jalan kaki. Permintaan saya itu harga gula aren harus dipertimbangkan. Kalau ada bantuan-bantuan subsidi dari lain pihak, karena pohon aren itu jarang sekali ada di dataran rendah. Yang ada itu di daerah pereng lah, daerah pereng pegunungan gitu. Jadi untuk dataran rendah-rendah itu jarang sekali. Jadi ya kalau di pegunungan itu kan kita harus bikin jalan dulu gitu kan. Itu melalui proses lama prosesnya. Kadang-kadang bikin jalannya saja sehari nggak kelar. Kepada pemerintah saya minta modal untuk produksi stripping. Kepada masyarakat kami menyampaikan, marilah kita bersama-sama melestarikan wisata yang ada di desa serta bentuk budaya. Sesuai visi misi Desa Karanggedang, yaitu bangkit dan maju. Bangkit artinya sebuah ajakan ke semua lapisan masyarakat agar bangkit dengan cara mengolah sumber daya alam, pertanian di bidang pariwisata tentunya secara inovatif, dan mari ciptakan Desa Karanggedang menjadi desa yang maju. Amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.